Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam dialog khusus dengan narasumber kita, Bapak Yudi Indrasani, Kadis Pariwisata Kota Padang. Kembali kita lanjutkan perbincangan hangat kita dengan narasumber kita hari ini, Pak Yudi. Benar kan Pak Yudi, ngobrol pariwisata tuh nggak ada habis-habisnya, ada-ada saja. Nah, ini kita butuhkan kolaborasi untuk pengembangan pariwisata, tidak hanya satu bergerak dari pemerintahan, swasta, tapi kolaborasi semua pihak, komunitas, juga bisa masyarakat, tentunya kita harapkan partisipasi aktifnya. Nah, apakah pemerintah Kota Padang membuka peluang kepada masyarakat untuk berkontribusi sekecil apapun untuk kemajuan pariwisata Kota Padang, untuk mungkin memberikan masukan kepada pemerintah Kota Padang? Karena sebagian orang gini, ketika dia sudah berdomisili di sana, mereka akan tahu bagaimana kondisi di sana. Ya, tentu pemerintah Kota Padang sangat terbuka untuk itu, maupun kritikan, maupun saran dan segala macamnya, tentu kita sangat terbuka. Makanya kita minimal sekali 2 bulan itu melakukan pentahelik. Pentahelik itu adalah pertemuan antara stakeholder yang ada di pariwisata itu. Ada restoran, hotel, ada Asita, asosiasi travel, ada di situ kelompok darwis, kelompok sadar wisata, masyarakat, ya mewakili masyarakat, ada juga dari pihak media juga kita undang, media, kemudian apalagi dari akademisi, ya, kemudian dari tokoh-tokoh masyarakat. Kita berembuk di sana. Tema kita apa nih sekarang nih? Masalah kota tua seperti apa? Kita lakukan semacam FGD, tapi namanya pentahelix atau hexahelix namanya. Nah, ini tuh seluruh stakeholder. Nah, di sanalah kita merangkum apa saja yang menjadi masukan, saran, kemudian ada permasalahan. Kalau ada permasalahan, apa kira-kira yang kita carikan solusi bersama, sehingga kita buatkan suatu forum itu, diskusi itu untuk kemajuan pariwisata Kota Padang. Tentu kami selain dari yang forum yang bersifat pertemuan seperti itu, kita juga membuka ya sebenarnya, misalnya di akun-akun pariwisata itu memberikan saran-saran. Kita juga ada IG kita, kemudian ada juga pengaduan, ya kita siapkan, yaitu silakan masyarakat memberikan saran-saran bangun untuk pariwisata Kota Padang. Itu. Berikanlah kritik, tapi kritik yang membangun, ya. Jangan sampai terkadang orang tidak tahu yang sebenarnya, malah berprasangka. Kebanyakan seperti itu. Ya, atau kadang ada aja semacam opini saja, membentuk opini. Betul. Padahal cuma cerita gini, saya gini, tapi bukti nggak ada, gitu ya. Malah menurut saya ini suatu hal yang merusak citra pariwisata, manapun di dado, gitu ya. Mencabik baju di dado. Kalau memang ada kejadian, silakan laporkan, kita tindak lanjuti, yaitu kritik membangun namanya. Tapi kalau hanya menjudge saja, wah ini pernah gini-gini, terjadi gini-gini, dengan bahasa-bahasa di medsos seperti itu justru citra kita ya. Yang akan rugi itu bukan pemerintah, tapi masyarakat semua. Elemen masyarakat, kalau ini viral, kemudian memberikan opini yang buruk terhadap pariwisata kita, tentu yang akan rugi itu masyarakat kita, terutama pelaku usaha wisata kita. Jadi kita harapkan, kalau memang ada itu, kita siap untuk menindaklanjutinya. Tapi tentu dengan bukti, kemudian yang bisa kita tindaklanjuti. Benar. Ya. Dan kami tetap berusaha untuk menjaga keamanan, kenyamanan wisatawan itu, sesuai dengan Sabta Pesona Wisata itu. Itulah tugas kami di Dinas Pariwisata. Gitu ya. Dibilang susah, kerjaannya Pak Yudi dan tim susah. Dibilang mudah, tidak mudah. Gitu ya. Harus banyak-banyak sabar sepertinya Pak Yudi dan Bapak Ibu di Dinas Pariwisata ini. Karena berhadapan dengan banyak orang yang sudah sadar tentang pariwisata, tentang kesadaran dia untuk beramah tamah kepada para pengunjung, namun masih ada juga yang belum seperti itu. Dan ketika kita mungkin ada satu proyek pekerjaan, satu hal untuk pembenahan objek wisata seperti sekarang ini kawasan wisata tua. Betul. Kita sudah optimal, namun terkadang masih ada oknum-oknum yang mungkin tidak memuluskan jalan kita. Ada oknum-oknum yang masih mencari-cari celah kesalahan. Tapi yang perlu kita ingat pemirsa, tidak semuanya itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Koordinasi semua pihak juga tentu dilaksanakan oleh pemerintah Kota Padang. Jadi kalau kita berharap BIM salah BIM itu sangat mustahil ya Pak Yudi. Bersabar, tapi kita butuh didukung
dukungan dari Ya. semua pihak Ya, seperti betul. itu. Tapi kalau masih ada nih oknum masyarakat yang bandel, Aku laporkan ke kita akan tidak lanjuti. Oke. Tidak ada laporan yang tidak kita lanjuti. Gitu. Ah, Intinya yang dilaporkan kita tidak lanjuti. Oke. Jadi ketika mungkin masyarakat menemukan Ya, hal laporkan. yang janggal Ya. atau pelayanan yang tidak baik, segera laporkan saja. Kalau didiamkan, kita akan menganggap nanti infonya tersebar lagi dari Ya, mulut ke mulut ke orang lain. Oh, di sana seperti itu. Oh, itu pelayanannya enggak. Karena tidak ada laporan akan makin berkembang. Ya. Laporkan akan ditindaklanjuti. Tidak lanjuti. Sama dengan ini, misalnya ada kejadian satu, tapi kan tidak semua tempat seperti itu. Ya, mungkin satu ini merusak yang lain gitu loh. Ya. Jadi satu ini kalau nggak kita basmi itu justru menjalar ya, kayak penyakit menular gitu kan. Nah, ini kan kita harapkan laporan dari masyarakat kalau memang ada kejadian itu. Gitu. Ya namanya orang ya, yang tidak semuanya sama gitu ya. Itu ada juga. Kalau nggak seperti itu mah nggak ada kejahatan di dunia ini, kan? Tentu pasti ada yang bertingkah yang tidak benar itu gitu ya. Cuman kita jangan menjudge semuanya seperti itu. Nah, kita partisipasi dari ini melaporkan mungkin untuk kita tidak lanjuti. Mudah-mudahan kerjasama ini terjalin sehingga kita bisa mengantisipasi maupun mencegah terjadinya hal-hal tersebut. Ya. Harapan kita itu menjadikan Kota Tua sebagai destinasi wisata kelas dunia. Ini nggak tanggung-tanggung, ini kelas dunia. Jadi wisatawan dari mancanegara ke Padang, ingat Padang, Sumatera Barat, Padang yang diingat gitu ya. Ketika orang ke Indonesia, wisatawan luar negeri yang diingat hanya satu daerah itu gitu ya, tidak menyebutkan daerahnya. Nah, ketika orang ke Sumatera Barat ingat pertama dari bandara mereka ingat Kota Padang dulu. Kita ingin seperti itu. Tapi dibutuhkan kesadaran dari semua pihak. Nah, Pak Yudi, ada yang sudah sadar, ada yang tidak. Punya strategi khusus untuk menyadarkan yang belum sadar ini, Pak Yudi? Ya, kami ada strategi juga nih untuk sama pungli-pungli ini ya. Dulu sebelumnya kita kan dengan sistem patroli gitu. Jadi ada beberapa dari pihak keamanan kita buat tim-timnya, kemudian patroli sekali 2 jam mereka patroli di Pantai Padang. Tapi ternyata itu kurang efektif. Jadi kita rubah strateginya, kita kerjasama dengan Satintel Poresta dan Satreskrim Poresta Padang. Nah, kalau Intel itu dia kan nggak pakai baju dinas, sehingga dia bisa menyebar di situ. Ya kita cegah. Ada yang agak lain langsung diamankan ya. Nah, ini juga salah satu strategi kita untuk mencegah terjadinya hal tersebut. Ini kita lakukan kerjasama seperti itu. Nah, jadi ibaratnya saya dengan Pak Kasat Intel, anggota diturunkan. Misalnya kalau yang rawan itu kan Sabtu Minggu ya. Sabtu Minggu mereka turun dengan berpakaian tidak, tentu yang pelaku-pelaku ini juga nggak tahu mana lawan mana kawan ini. Benar, kan gitu. benar. Nah, tapi kalau pakai seragam, udah jauh Pak polisinya, main dia di sini kan. Iya. Gitu. Ini juga kita coba berbagai upaya ya untuk bagaimana yang masih belum sadar ini supaya lebih sadar lagi. Pak Yudi ngelihat masih banyak yang belum sadar atau gimana? Saya juga karena kadang-kadang ada laporan, kadang viral gitu ya, itu juga kita dengan kemarin dengan keamanan katanya kita sudah berbuat ya, apapun yang terjadi itu. Cuman permasalahannya mungkin ada efek jerah juga nih, jadi sulit juga kita. Karena ketika itu terjadi tentu ada aturan yang hukum itu yang bisa ini mereka. Karena di aturan apa itu yang namanya pungli itu di atas 2 juta ke atas baru bisa dibilang. Itu pun prosesnya ribet ya, harus ada pelapornya. Kemudian ini delik aduan. Iya. Nah, jadi ada pelapor, ada berkasnya. Jadi kadang-kadang wisatawan, wah ribet lah. Masa uang 10.000 ribet. Nah, ini menjadi mereka tidak tersentuh hukum gitu loh. Akhirnya ya itulah buat pernyataan itu. Bukannya keamanan Pak polisi tidak bisa menghukum mereka, karena ada hukuman yang prosedur hukum yang harus dilalui gitu. Iya, tidak mungkin melakukan satu tindakan langsung tanpa ada laporan. Ya. Itu ada laporan, ada yang melaporkan. Ada berkasnya ini, nah, itu koordinasi kami dengan polisi. Bagaimana caranya gitu? Bagaimana caranya menghukum mereka ini? Nah, itu yang menjadi kendala kita. Maka kemarin waktu ada DPR RI ke sini, ke Sumatera Barat, kunjungan kerja, mereka kan sedang membuat undang-undang kepariwisataan. Nah, kemarin saya coba menyampaikan juga aspirasi ya dari kita. Saya sampaikan bahwa pungli ini sebenarnya penjahat pariwisata nih sebenarnya. Betul. Kenapa? Akibat dia berbuat itu 10.000 yang dicarinya, tapi rusak semua pariwisata. Bukan Kota Padangnya, Sumatera Barat malah dirusak oleh dia gitu loh. Jadi berpengaruh terhadap kunjungan orang nanti.
yang akan merasakan dampak itu seluruh orang yang terkait ekonomi dengan pariwisata. Bayangkan itu. Hanya gara-gara dia berbuat seperti itu gitu loh. Dan itu viral. Nah, tentu ini menjadi hal yang khusus yang harus diatur dalam Undang-Undang Kepariwisataan. Saya sampaikan seperti itu. Kalau secara Undang KUHP itu syaratnya begini untuk menangkap mereka misalnya. Mungkin kalau terjadi di tempat wisata itu ada lex spesialis misalnya, dibuat suatu aturan yang membuat lebih mudah. Mungkin tidak perlu ada saksi, yang penting ada laporan, tanda tangan orang itu, tidak perlu harus dipanggil buat berita acara, tapi dia bisa misalnya seperti itu. Saya nggak tahu juga, saya bukan ahli hukum juga, tapi mungkin ada hal yang dikhususkan untuk pariwisata itu, untuk masalah pungli ini ada tindakan hukum yang tegas, proses hukumnya yang lebih gampang sehingga bisa memberikan efek jera kepada pelaku. Saya kira itu solusinya. Tapi kalau kita pakai undang-undang yang aturan hukum yang biasa, prosedur agak sulit ini. Iya, benar. Kita sudah coba itu untuk bagaimana bisa melakukan penindakan yang lebih kepada ini, terkendala dengan itu gitu. Mungkin karena ini Pak Yudi, efek jerahnya itu masih terkesan lembut, ya, masih ya udahlah hanya ini gitu. Ini. Jadi mereka melakukan lagi dan melakukan lagi. Itu. Ini kenapa penting pungli? Benar, itu kejahatan pariwisata itu. Wisata itu memang pungli itulah yang benar-benar merusak. Karena apa? Kalau tujuan kita memang menjadikan Kota Tua ini sebagai destinasi wisata kelas dunia, harapan kita tentu tidak hanya wisatawan domestik yang akan berkunjung ke Kota Padang ini. Tentu dari mancanegara juga akan berkunjung ke Kota Padang. Namun ketika hal-hal kejahatan itu tetap berjalan, itu akan membawa mereka menyampaikan ke negaranya di Kota Padang, ternyata kita duduk di sini aja udah dipalakin segini di sini gitu. Bagaimana mereka akan berkunjung kembali untuk ke Kota Padang. Nah, namun pemirsa, kita ketika berbicara dengan Pak Yudi juga, pemerintah sebenarnya sudah melakukan tindakan-tindakan. Namun tentu tidak semudah membalikan telapak tangan. Ketika kita sudah melakukan pembinaan tapi tetap lakukan pembinaan lagi tapi tetap dilakukan lagi oleh oknum. Siapa yang salah? Ibaratnya seperti itu nih Pak Yudi. Iya, ya itu makanya kami harapkan juga partisipasi masyarakat juga, artinya kalau ada kerabat yang berbuat seperti itu atau mungkin pedagang di situ ya kenal dengan itu, bisa juga lah memberikan semacam inilah, sama-sama kita gitu. Bagaimana kalau ada hal-hal yang agak-agak ini ya mungkin melaporkanlah ke kita lewat via WA apa mungkin ada ini ya, bisa cepat gitu ya. Karena yang tahu langsung di lapangan itu pelaku-pelaku yang ada di situ. Ya, karena masyarakat yang menjadi korban pungli, mereka akan langsung koar-koar, merekam, menyebarkan di sosial media. Pemerintah Kota Padang nih gimana, ada pungli. Wali Kota Padang gimana nih, udah sini. Ya, nggak mungkin Bapak Wali Kota langsung ngurus terjun hal-hal seperti itu gitu ya. Nah juga tentu kedepannya kita berharap hal-hal seperti ini kalau belum bisa hilang 100%, minimal 85% sudah terantisipasi. Bisa nggak kira-kira itu Pak Yudi? Insyaallah, jadi kita memang fokus ke sana ya, bagaimana. Karena kalau kita lihat beberapa tahun ini kan memang sudah agak menurun kasus-kasus yang viral-viral itu. Kalau 2 tahun yang lalu, tiap Lebaran itu saya tiap hari itu ada 3 atau 5 viral gitu ya. Betul. Nah sekarang mungkin ya 1 atau 2 itu langsung kita tindak lanjuti. Mudah-mudahan ini selalu mengalami penurunan dan akhirnya ada kesadaran masyarakat sehingga betul-betul karena dengan ada ini kita menghimbau itu jangan hanya pedagang membiarkan saja atau siapa yang ada di situ ya berpartisipasi aktif melaporkan kepada pihak berwenang sehingga bisa langsung diantisipasi. Nah, untuk wisata Kota Tua, apalagi kegiatan yang akan dilaksanakan pemerintah Kota Padang untuk meramaikan Kota Tua ini? Kita sebenarnya untuk 5 tahun ini, Pak Wali sudah sampaikan akan menggunakan Taste of Padang Experience. Ini suatu tagline yang sebenarnya menggambarkan rasa ya, taste itu kan rasa Kota Padang, rasa kulinernya, rasa sejarahnya, rasa budayanya, rasa tempat wisata keindahan alamnya itu terpadu Taste of Padang Experience. Pengalaman orang merasakan ini suatu hal yang akan kita buat terus ya di Kota Padang ini, khususnya nanti di Kota Tua ini. Bagaimana kita membuat event-event atau mungkin kami juga ada rencana kalau ada
hari Minggu itu ada Car Free Day, paginya mungkin ada malam Minggu itu mungkin Car Free Night misalnya Iya, di betul. kawasan Kota Tua. Kenapa tidak gitu ya? Nanti akan kita bikin suatu hal pentas kecil-kecilan atau apa, dan kami sebenarnya sudah memulai nih yang di Pujasera itu setiap malam Minggu kita menampilkan ya budaya-budaya kita dari anak-anak kita, sanggar-sanggar yang ada anak-anak sekolah juga, ada randai, ada tari, nah, kita siapkan di sana. Nah ini juga kan kita copy paste juga nanti di Kota Tua gitu ya, sehingga hiburan ada di sana, kemudian ada pedagang-pedagang, ada kita siapkan di sana sehingga jalan itu bisa orang berjalan kaki dengan nyantai di malam Minggu misalnya. Ibaratnya Kota Tua ini gitu satu ya. paket lengkap. Gitu. Paket Mudah-mudahan, lengkap. Lengkapnya apa saja yang ada wisata sejarah, budaya, kulinernya juga ada. Keindahan alam juga ada sungai yang indah juga di situ kan, Batang Arau ada. Oke, Pak Yudi, apalagi informasi nanti yang ada di pemerintah Kota Padang, masyarakat bisa mendapatkannya. Kalau tentang pariwisata, bisa langsung ke Dinas Pariwisata ya Pak Yudi. Harapan Pak Yudi tentang kawasan wisata Kota Tua ini, bagaimana kita mengoptimalkan dan bagaimana harapannya ke depan, ke pemirsa kita silakan. Iya, kalau harapan kita tentu kita mengajak ya semua masyarakat, semua stakeholder, bagaimana kita bersama-sama ya mewujudkan Kota Tua ini yang seperti yang sudah kita rencanakan, dan juga silakan yang di luar Kota Padang pun ya, baik di Sumatera Barat maupun di luar Provinsi Sumatera Barat, berkunjunglah ke Kota Padang, rasakan Taste of Padang Experience itu. Lihat Kota Tua kita ini ya. Bagaimana kita betul-betul dari pihak kami, kita sebagai tuan rumah juga dengan komunitas-komunitas yang ada, bagaimana kita menjaga ya Kota Tua ini, kemudian aktivasi yang ada kita betul-betul bisa bersamai lah gitu ya, antara pemerintah dengan masyarakat dan komunitas ya tentunya. Kita optimis Kota Padang, wisata Kota Tua ini akan terwujud pelan-pelan, nggak apa-apa, tapi memang optimal nantinya Pak Yudi. Ya. Pak Yudi, terima kasih waktunya sudah berbincang dengan kami dalam dialog khusus. Jangan kapok ya Pak Yudi, nanti kita bisa sharing lagi untuk ngobrol tentang wisata, tidak hanya wisata Kota Tua, namun wisata lainnya di Kota Padang. Banyak dan sekali itu. Akan lebih afdol kalau seandainya kita langsung ke lokasi itu Pak Yudi. Boleh, kita karena tadi di awal Pak Yudi bilang kan jelajah Padang, karena kan kulinerannya di kawasan Kota Tua itu pagi-pagi sarapan udah rame di sana. Saya nggak yakin karena Pak Yudi belum ngajak saya, gitu kan? Belum ngajak kita. Juga banyak di Padang nih, ada air terjun apa yang tersembunyi-sembunyi banyak sekali. Nah, nanti yang tersembunyi itu bisa kita expose Pak Yudi. Nanti kita akan ke lokasi, kita kasih lihat ke pemirsa kita semua. Jadi bisa lihat Padang itu banyak surga-surga tersembunyi. Namanya tersembunyi, jadi belum terekspos semua. Nah, kolaborasi semua pihak itu dibutuhkan. Pokoknya kita tunggu jadwal Pak Yudi. Lain waktu untuk kita ngobrol lagi. Nah, pemirsa, demikianlah perbincangan hangat kita dengan narasumber kita hari ini, Bapak Yudi Indrasani, Kadis Pariwisata Kota Padang, tentang strategi Pemko Padang dalam menjadikan Kota Tua sebagai destinasi wisata kelas dunia. Tentu kita berharap ini tidak hanya sekedar strategi saja, tapi ada eksekusi yang nantinya tentu kita berharap ada nilai ekonomi untuk semua. Saya Sherly Maureen Natasha, terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yudi, terima kasih banyak.